Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kegiatan belajar, dan dalam hal ini kita akan mempelajari tentang adab bermedia sosial. Namun sebelum kita mulai, perlu kami pertanyakan, gimana keadaannya? Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Siap untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran? Siap. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, monggo dipimpin untuk membaca doa bersama kedua kelas. Berdoa dulu. Terima kasih, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, selamat sampai pulang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini semua hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Marilah kita mulai kegiatan belajar di pagi hari ini yang kita akan membahas tentang adab bermedia sosial. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan belajar, perlu kami bagikan menjadi 4 kelompok. Di antaranya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, dari tiap kelompok-kelompok ini sampai nanti catat nama dari siapa kelompok A. Nama ini ya. Kelompok B, nama ini sampai C. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya. Kemudian saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk tiap kelompok. Ini ambil ya. Ini untuk kelompok B, nanti dicatat teman kelompoknya. Ini kelompok C dan ini kelompok D ya. Nah, ya sudah. Azab yaitu adalah perilaku. Bermedia itu untuk secara umum, sosial. Jadi adab bermedia sosial. Pada era digital, publik banyak disuguhi berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab. Berita hoax, mereka kemana-mana. Kalau kita tidak selektif dan klarifikatif, maka informasi itu akan mengganggu aktivitas dan ibadah kita. Ketika kita membagikan atau sharing tulisan yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya akan banyak orang yang tersesat akibat ulah kita. Jika kita tahu berita tidak bermanfaat, maka sudah seharusnya ditinggalkan.
Rasulullah SAW bersabda, min husnil islami tarkuhu ma la yanihi. Sebagian dari Islam yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan ada sabda lain, man fa'ala ma la yanihi, siapa orang yang melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, fatama yanihi, maka dia akan ketinggalan sesuatu yang berfaedah. Makanya kita ketika sharing hati-hati, kalau tidak berfaedah tidak usah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Di balik kita men-sharing atau menyampaikan sesuatu lewat media massa atau media sosial, maka harus dilatari dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan argumentasi yang terbaik. Adab dalam bermedia sosial tak ubahnya seperti adab kita dalam berinteraksi sehari-hari. Jika dalam hubungan sosial kita tidak menjaga adab, pasti akan dibenci orang. Demikian pula dalam media sosial, tulisan yang menyakiti orang pasti akan membekas pada hati mereka. Bedanya jika dengan lisan akan terhapus, tapi dengan tulisan kata-kata itu akan tetap ada selamanya. Maka ada hadis man kataba qarra wa man habida faqra. Siapa yang mencatat maka dia akan abadi selamanya. Kalau cuma sekedar hafal itu akan hilang. Fenomena maraknya berita hoak dan pembagian berita-berita tak bermutu sudah disinyalir Nabi sejak 15 abad yang lalu. Imam Ahmad meriwayatkan, anna baina yadis saati taslimal khassa wa khusuwat tijarah hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat'al arham wa syahadatul zuri wa kitmana syahadatil haq wa zuhuril qalam. Yang artinya sesungguhnya menjelang kiamat akan terjadi penghususan salam hanya untuk orang tertentu. Maraknya perdagangan hingga seorang istri membantu suaminya untuk berdagang. Terputusnya silaturahim, kesaksian palsu menyembunyikan kesaksian yang benar, dan bermunculnya pena. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bermunculnya pena. Itu besok menjelang hari kiamat seperti ini. Munculnya pena, banyak tulisan-tulisan yang lagi viral, kan begitu. Untuk nilai positif dari media sosial, di antaranya memang perlu ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Positifnya di antaranya adalah bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan, pemberitahuan secara up to date, dan manfaat hiburan lainnya seperti komunikasi, seperti telepon dan lain sebagainya, WhatsApp, kuis, game, dan lain-lain. Bisa menambah atau yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Itu diantaranya nilai atau dampak positif. Berikutnya diantaranya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Itu adalah dampak positif. Berikutnya dampak negatif adalah kecanduan orang, kecanduan situs jejaring sosial seperti Facebook, juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Berikutnya berkurangnya perhatian terhadap keluarga
Kalau sudah sibuk dengan HP, lupa adik, lupa kakak, lupa ibu, lupa ayah, bahkan disuruh itu karena kan nanti kan seperti itu. Baru kalau HP-nya diletakkan, wah cakang seperti itu. Nah, karena banyak ya. Itu diantaranya negatif media sosial. Nah, jadi kecanduan, karena kan yang lain. Berkurang terus, berikutnya tergantikannya kehidupan sosial. Biasanya dulu main sama teman-teman secara bersama, kan begitu ya. Kalau ada HP cukup ada di rumah di kamar sendirian, entah apa yang dilihat, entah apa yang dimainkan, kan seperti itu. Kalau dulu kan enggak, itu. Tergantikannya kehidupan sosial. Berikutnya tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Ya. Kadang-kadang tersebar, seharusnya tidak disebarkan, menjadi viral seperti itu negatif. Berikutnya membuat orientasi belajar semakin menurun. Kalau sudah HP yang dipegang mainan itu nanti prestasi kita akan menurun ya, belajarnya berkurang. Kenapa? Karena HP Android, smartphone yang utak-utak yang dipegang tiap hari. Seperti itu. Mungkin itu sebagai yang dapat kami sampaikan. Oke, anak-anakku, dari keterangan dan penjelasan yang kami sampaikan, adakah yang perlu dipertanyakan atau yang mau didiskusikan? Oh iya, monggo dipersilakan. Oh itu, jadi maksud hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin ini, anna baina yadis sa'ati taslimal khasam wa fusuhat tijarati hatta tu'ina al-mar'atu jawliha ala tijarah wa qad al-arham wa syahadat az-zur wa kitman syahadatil haqqi wa zuhuril qalam. Artinya begini, besok ketika menjelang kiamat itu ulul salam itu dikhususkan terhadap seseorang. Kalau ke yang hanya orang tertentu kan begitu ya, hanya orang tertentu baru diulul salam. Kemudian maraknya perdagangan sehingga seorang istri membantu suaminya berdagang, terputusnya silaturahmi dan kesaksian palsu, dan menyembunyikan kesaksian yang benar. Nah, yang perlu digarisbawahi ini apa? Banyak bermunculan pena. Ini pena ini status. Makanya perlu hati-hati di dalam membuat status. Itu banyak bermunculan pena. Nah, ini diantaranya ya, status menghindari dari memfitnah, membuncing, padahal hai guys, saya lagi makan, hai guys, saya dipukuli suami saya, seperti itu. Nah itu hati-hati. Yang memang sifatnya rahasia jangan disebarluaskan. Ya hati-hati. Karena itu tadi, kalau tulisan itu tetap selamanya. Kalau cuma omongan sudah gak ada orangnya habis. Tapi kalau tulisannya itu tetap dibaca banyak orang. Dan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Baiklah anak-anakku, telah kita ikuti bersama kajian tadi, pemaparan baik melalui PPT dan melalui video. Untuk itu saya perlu lihat hasil dari apa yang telah dari tiap kelompok kerjakan. Lihat untuk dari kelompok A. Oh ya, sama nama-namanya ini ya, sudah lengkap. Ini juga kelompok B, kelompok B sudah lengkap dengan nama-namanya. Kelompok C sudah ya. Dan kelompok D. Oh ya, perlu kami lihat hasilnya. Dan ini saya kira hasilnya sudah bagus. Apa yang telah sampean kerjakan
mengenai penulisan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan LKPD di pagi hari ini. Dan saya lihat sudah bagus dari tiap-tiap kelompok. Oke, anak-anakku, perlu dari apa yang kami sampaikan tadi, saya minta dari salah satu sampean untuk presentasi tentang masalah dampak negatif daripada ada bermedia sosial. Mungkin sampean Jeffrey maju di depan dari sana. Ya wes itu. Santai ya. Kedua, sekitar jaringan rahasia seperti Facebook atau Messenger juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatnya mengisolasi diri dapat membuka cara bekerja dan menimbulkan respon kekebalan level hormon, fungsi urat hati, dan merusak performa mental. Juga berkurangnya perhatian terhadap keluarga dan media sosial akan sebenarnya data penting tidak semestinya guna berprestasi belajar semakin menurun. 6. Tinjaunya sikap hedonisme konsumtif. Baik anak-anakku, kita telah mengikuti pelajaran azab bermedia sosial, yang mana di situ ada dampak positif dan ada dampak negatif. Maka harus kita memilah mana yang positif diambil, yang negatif kita tinggalkan, kita buang. Kenapa? Kalau istilahnya bermedia sosial itu ibarat pisau yang bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati, maka pisau itu akan mengenai pada diri kita. Tapi kalau kita pandai memainkan, maka pisau itu akan membantu kita dalam menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh ketua. Monggo. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dalam keadaan sehat, selamat sampai rumah, dan besok kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Dari kami, kami mohon maaf yang bila terdapat perihal atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.